Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan mengenai hasil makalah dari kelompok 4 tentang perkembangan jiwa agama dalam tahap perkembangan pada anak dan remaja. Sebelum kita ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu mengenai anggota kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Arina Rizky, NIM 3519027, dan teman saya Nurul Fadilah, NIM 3519028, serta Hikmah Mufadilah, NIM 3517081. Materi yang pertama, perkembangan jiwa agama pada tahap anak-anak. Kepercayaan agama pada anak-anak, apa faktor yang mempengaruhinya dan perkembangannya? Karena jika anak-anak itu dibiarkan saja tanpa didikan agama dan hidup dalam lingkungan yang tidak beragama, ia dewasa akan menjadi tanpa agama. Karena dalam teori psikoanalisa tentang agama, ada unsur yang mempengaruhinya, yaitu sesungguhnya kepercayaan agama seperti keyakinan akan keabadian, surga, neraka, tak lain dari hasil pemikiran kekanak-kanakan yang berdasarkan kelezatan, yang mempercayai adanya kekuatan mutlak bagi pemikiran-pemikiran serta sikapnya. Selanjutnya, mengenai sifat-sifat agama pada anak. Berbicara mengenai konsep keagamaan pada anak-anak, maka kita harus memahami mengenai sifat agama pada anak-anak. Untuk bentuk dan sifat agama pada diri anak itu diantaranya: yang pertama, unreflektif, yang artinya tidak mendalam. Kemudian yang kedua, egosentris. Yang ketiga, antromorfis. Yang keempat, verbalis dan ritualis. Yang kelima, imitatif. Dan yang terakhir, rasa heran dan kagum. Kemudian poin berikutnya mengenai perkembangan jiwa agama pada tahap remaja. Di antaranya sifat-sifat jiwa keberagaman dalam tahap remaja. Menurut Zakiat Derajat menyebutkan bahwa perkembangan penghayatan keagamaan terbagi menjadi dua tahapan yang secara kualitatif menuju karakteristik yang berbeda. Kedua tahapan tersebut diantaranya: yang pertama pada masa awal remaja, itu pada umur 12-18 tahun. Pada tahapan ini dikelompokkan menjadi beberapa tahapan yang mengandung beberapa sikap. Sikap yang pertama, sikap negatif atau tidak selalu terang-terangan. Hal ini disebabkan karena alam pikirnya. Yang kedua, pandangan terhadap keagamaan menjadi kacau karena ia banyak mendengar atau membaca tentang konsep ketuhanan dari berbagai aliran, yang mana dalam hal tersebut terdapat hal berbeda atau bahkan bertentangan satu sama lain. Kemudian sikap yang ketiga, mengalami pandangan rohani yang cenderung skeptik. Kemudian masa remaja akhir. Pada masa remaja akhir juga terdapat beberapa sikap. Sikap yang pertama, sikap kembali. Dijelaskan pada umumnya ke arah yang positif dan diikuti dengan kedewasaan yang intelektual. Kemudian sikap yang kedua, memahami pemahaman keagamaan yang dianutnya. Poin yang terakhir mengenai perbedaan dari jiwa keberagaman dalam tahap perkembangan anak dan remaja. Dalam menanamkan jiwa keberagaman untuk remaja dan anak, memiliki metode dan juga cara yang berbeda, karena adanya tahap-tahap perkembangan tersebut yang harus dilaluinya. Untuk metode yang digunakan dalam pembinaan agama untuk anak-anak, biasanya dengan latihan yang menyangkut ibadah seperti sembahyang, berdoa, membaca Al-Quran, sopan santun, dan lain sebagainya. Karena semua itu harus dibiasakan sejak kecil,
sehingga lama-kelamaan akan tumbuh rasa senang dan terbiasa dengan aktivitas tersebut tanpa ada rasa terbebani sedikitpun. Pembinaan yang baik pada anak merupakan membiasakan untuk melakukan kegiatan keagamaan atau dengan dibiasakan dalam suasana keagamaan yang sudah barang tertentu kesemuanya diiringi dengan contoh serta teladan yang baik. Kemudian mengenai metode yang digunakan dalam pembinaan agama untuk remaja. Dalam tahap remaja, yang pertama dengan metode ceramah, yang dimaksudkan bahwa suatu metode yang menggunakan sistematik penyampaian suatu pengertian tentang materi-materi dengan jalan menerangkan atau menuturkan secara lisan maupun akhlak dan juga teladan yang baik. Kemudian yang kedua metode diskusi, yaitu dengan mempelajari bahan atau menyampaikan bahan dengan bermusyawarah. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.